Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk membahas KD 3, yaitu tentang pembuatan bedengan tanaman sayuran. Sebelum kita mulai, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan, serta tidak lupa untuk bahagia. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti ulangan harian kemarin, yaitu KD 1 dan KD 2, dan yang telah mengumpulkan tugas-tugasnya sampai tugas ke-2. Yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu tugas-tugasnya untuk segera di-upload. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang KD 3, yaitu pembuatan bedengan tanaman sayuran. Sebelum kita memulai, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu tujuannya nanti setelah kalian melalui beberapa tahapan di sini, yaitu melalui diskusi, ya, kemudian observasi, ya, atau pengamatan, kemudian praktek, dan menyajikan. Dalam arti nanti kalian menyampaikan hasil observasi dan hasil prakteknya. Di sini peserta didik atau kalian mampu membuat bedengan tanaman sayuran secara teliti, cermat, jujur, proaktif, dan bertanggung jawab. Jadi saya ulangi lagi, nanti setelah kalian membahas tentang pembuatan bedengan khusus untuk tanaman sayuran, diharapkan kalian mampu membuat bedengan tanaman sayuran ya secara teliti, cermat, jujur, proaktif, dan bertanggung jawab. Sekarang kita mulai dari pengertian apa sih itu bedengan, ya. Nanti di dalam pembuatan bedengan itu tidak terlepas dari drainase. Ya, sebenarnya nanti ada irigasi dengan drainase. Tetapi untuk skala bedengan atau untuk pada saat kita pembahasan bedengan itu tidak akan tertinggal atau tidak akan terpisah dari drainase. Selalu ada drainasinya dalam pembuatan bedengan. Di sini bedengan itu adalah tempat tumbuhnya tanaman budidaya ya, dengan cara meninggikan tanah dan memberikan perlakuan khusus. Perlakuan khususnya ini adalah dengan menambahkan pupuk dasar berupa pupuk organik. Biasanya di sini adalah kompos, vokasi, ataupun pupuk kandang atau kompos. Ya. Ini mungkin kalian pada kelas 10 itu ada istilah beding, di samping ada bedengan ada guludan. Nanti tolong kalian cari apa beda bedengan dengan guludan. Ya, bedanya di mana? Apakah di ukurannya, apakah di cara pembuatannya? Nanti tolong kalian cari sehingga nanti kalian bisa membedakan antara bedengan dengan guludan. Kemudian pengertian dari drainase. Di sini nanti juga dalam pengertian drainase kalian harus membedakan dengan irigasi. Drainase adalah saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air, di sini saluran pembuangan air di antara bedengan untuk kemudian dialirkan ke daerah yang lebih rendah atau tanah yang lebih rendah. Jadi intinya kalau drainase itu adalah saluran pembuangan. Jadi kalau di lahan ada kelebihan air itu harus dibuang. Dibuangnya lewat mana? Lewat saluran drainase. Sehingga kalau dalam pembuatan bedengan itu harus selalu ada saluran drainase. Karena tadi untuk membuang kelebihan air. Apa sih bedanya drainase dan irigasi? Kalau drainase itu adalah saluran pembuang. Kalau irigasi itu adalah saluran pemberi. Jadi memberikan atau menyalurkan air ke lahan pertanian itu adalah irigasi. Jadi bedanya irigasi itu menyalurkan air ke lahan pertanian. Kalau drainase itu adalah membuang kelebihan air dari lahan pertanian. Kemudian di sini kita lihat tujuan pembuatan saluran drainase. Mengapa sih kita di dalam membuat
bedengan atau menyiapkan lahan untuk lahan pertanian khususnya untuk tanaman sayuran itu biasanya harus dibuat bedengan dan harus ada saluran drainase. Kita membuat saluran drainase itu dengan tujuan untuk mencegah genangan dengan mengalirkan air aliran permukaan sehingga kelebihan air mengalir tidak merusak tanah. Jadi sekali lagi, tujuannya adalah untuk mencegah genangan dengan mengalirkan air ke permukaan sehingga kelebihan air yang ada di lahan itu tidak akan merusak tanah atau tanaman dan atau bangunan konservasi lainnya. Jadi di sini tujuannya adalah membuang kelebihan air ini untuk mempertahankan kondisi tanah, tanaman dan atau bangunan konservasi lainnya. Jadi kalau misalkan di lahan ada bangunan itu akan membantu untuk konservasinya. Sedangkan untuk lahan rawan longsor, ya di sini saluran dari kalau ini untuk lahan yang umum ya. Kalau untuk lahan yang rawan longsor itu pembuatan saluran drainase itu lebih khusus lagi untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi sehingga tidak terlalu jenuh air, sehingga tanah itu tidak akan terlalu jenuh air. Jadi untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi. Apa sih infiltrasi dan perkolasi itu? Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Jadi aliran air yang masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah tersebut. Contohnya misalkan air hujan. Air hujan masuk ke dalam air itu melalui permukaan tanah. Sedangkan kalau perkolasi itu adalah proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi. Jadi kalau perkolasi adalah proses mengalirnya air ke bawah ke lapisan bawah tanah ya secara gravitasi dari satu lapisan ke lapisan lain. Jadi dapat dibedakan antara infiltrasi dan perkolasi. Kalau infiltrasi itu adalah air masuk ke dalam tanah melalui permukaan. Jadi airnya masih di dalam permukaan. Kalau perkolasi itu adalah pergerakan air yang sudah ada di dalam tanah. Jadi setelah infiltrasi air masuk ke dalam tanah baru terjadi perkolasi. Perkolasi adalah gerakan air ke lapisan tanah berikutnya dari lapisan atas sampai ke lapisan bawah. Sehingga ini diharapkan tidak akan terjadi kejenuhan air di dalam tanah. Ini akan mengurangi bahaya erosi. Itu adalah tujuan dari pembuatan saluran drainase. Kemudian kita lihat beberapa ukuran bedengan untuk beberapa komoditas tanaman sayuran. Kalau kalian perhatikan di sini bayam, sawi, kemudian ini oyong atau ini sawi ada dua ya. Bayam, sawi ini adalah tanaman-tanaman yang mempunyai sistem perakaran yang dangkal. Ya. Jadi sistem perakarannya itu perakaran serabut yang dangkal. Hingga kita kaitkan di sini tingginya hanya sekitar 20-30 cm kalau kita membuat bedengan untuk tanaman bayam atau sawi ya. Kemudian kalau kita lihat cabai merah, tomat ya dengan terong. Ini adalah tanaman-tanaman sayuran yang selain memiliki perakaran serabut juga memiliki akar tunggang sehingga akarnya itu akan lebih panjang. Makanya pembuatan bedengannya itu akan lebih tinggi, relatif lebih tinggi. Di sini nih cabai misalkan. Tinggi bedengan itu sekitar 75 cm, tomat 50-70 cm. Di sini ada membedakan musim hujan dan musim kemarau karena nanti pembuatan bedengan itu dipengaruhi oleh musim ya. Kalau di Indonesia adalah musim hujan itu harus bagaimana, musim kemarau harus bagaimana. Kalau kita lihat di tomat ini musim hujan itu harus lebih tinggi dibanding dengan musim kemarau. Alasannya apa? Karena kalau musim hujan ketersediaan airnya lebih tinggi dari curah hujan. Kalau musim kemarau itu kan ketersediaan airnya sedikit, sehingga bedengan tidak terlalu tinggi pun tidak apa-apa, karena tidak akan mempengaruhi
ya. Tapi kalau ini harus tinggi supaya air dari curah hujan itu tidak menggenangi bedengan. Ini bedanya ya. Jadi pembuatan tinggi bedengan itu dipengaruhi oleh jenis tanamannya, terutama morfologi akarnya atau sistem perakarannya. Sekarang lebarnya. Ya. Lebar untuk bedengan itu umumnya adalah 120 cm untuk tanaman sayuran ya. Untuk tanaman sayuran kisaran antara 1 meter sampai 1,2 cm, atau misalkan kalau tomat bisa sampai 1,75 meter ya. Ini lebarnya. Jadi jarang sekali untuk tanaman sayuran yang lebarnya itu sampai 2 meter. Kemudian Bu, bagaimana untuk panjang bedengan? Panjang bedengan itu nanti tergantung pada kondisi lahannya. Pada kondisi lahannya itu seperti apa, atau panjang atau pendek atau sedang atau apa. Tetapi ada patokan untuk panjang bedengan itu maksimal 20 meter. Kenapa harus 20 meter atau tidak? Tidak kalian misalkan punya lahan panjang 100 meter buat panjang bedengannya 100 meter. Itu kenapa harus dibatasi? Supaya mempermudah dalam proses pemeliharaan dan pemanenan. Jadi kita batasi panjang bedengan itu diharapkan maksimal hanya 20 cm. Nanti disambung lagi ke sananya misalkan 20 cm lagi. Jadi jangan sampai panjangnya 100 meter, lebarnya 1,2 misalkan, tingginya berapa. Jadi di sini walaupun tergantung kondisi lahan, tapi ada batas maksimal untuk panjang bedengan. Dan kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Yang pertama adalah kelompok tanaman. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, di dalam tabel itu antara bayam dengan tomat atau dengan cabai itu terutama tingginya itu akan berbeda kelompok tanaman di sini, atau jenis tanaman yang akan diusahakan. Pada pembuatan bedengan akan dilihat dari jenis tanaman produksi, sifat morfologinya, umur tanaman. Jenis tanaman produksi, ini tanaman produksinya kalau di sini kan kita membahas tentang sayuran, jadi tanaman produksinya adalah sayuran. Sayuran itu umumnya adalah tanaman semusim. Sifat morfologinya terutama adalah perakarannya. Kemudian umur tanaman. Umur tanaman ini kaitannya lama sebentarnya tanaman itu di bedengan. Contoh ya, tanaman sawi. Tanaman sawi itu di bedengan hanya kisaran 1 bulan atau 40 hari. Ya, setelah 40 hari itu sudah bisa dipanen. Tetapi untuk tanaman cabai itu bisa sampai 7 bulan atau sampai 8 bulan itu baru dibongkar istilahnya. Karena kalau tanaman cabai itu kan panennya bertahap. Jadi umur tanaman juga akan mempengaruhi pembuatan bedengan. Kemudian yang kedua adalah musim. Tadi juga Ibu sudah jelaskan kondisi iklim setempat. Kalau di Indonesia itu kan hanya mengenal 2 musim, musim penghujan dengan musim kemarau. Pembuatan bedengan dipengaruhi oleh iklim atau musim, karena pada musim penghujan dan kemarau akan berbeda dalam pola pembuatannya. Pada musim penghujan, kondisi air hujan itu akan banyak atau akan tinggi, sehingga tinggi bedengan itu harus lebih tinggi dibanding pada musim kemarau, karena kemarau adalah ketersediaan airnya lebih sedikit ya, karena kan nanti kalau misalkan tinggi bedengannya pada musim penghujan lebih rendah dari musim kemarau, kemungkinan nanti bedengannya bisa tergenang oleh air. Kemudian yang ketiga, kondisi lahan atau kemiringan lahannya di sini. Kondisi lahan akan mempengaruhi terhadap tidaknya dalam pembentukan bedengan. Misal di sini struktur tanahnya, kemudian legenda tanah atau tanaman seberapa gitu, itu akan mempengaruhi kondisi lahannya atau kemiringan lahannya. Di sini lahannya itu lahan datar, lahan dengan kemiringan berapa, lahan dengan berapa itu akan berbeda. Contoh misalkan kalau di lahan datar kita akan membuat bedengan secara biasa. Tapi kalau di lahan miring kita akan buat terasering. Tujuannya untuk menahan erosi. Ya.
Sekarang kita lihat, perhatikan gambar ini ya, perhatikan gambar ini adalah tanaman, sawi. Coba kalian lihat ini bedengannya tidak terlalu, tinggi dan ini yang namanya saluran drainasi ya, saluran drainasinya, saluran pembuang, air. Sekarang kita lihat lagi ini tanaman kembang kol. Tanaman kembang kol itu bedengannya akan lebih tinggi dibanding dengan tanaman sawi. Kenapa? Karena tadi perakaran tanaman kembang kol itu lebih panjang dibanding tanaman sawi sehingga tinggi bedengannya akan lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan tanaman sawi. Sekarang kita lihat lagi di sini tanaman terong. Ini terongnya masih kecil ya, jadi di sini nggak terlalu kelihatan. Ini saluran drainasinya, tingginya juga hampir sama dengan kembang kol kalau untuk terong. Kemudian nih ya bedengan di lahan miring. Ya bedengan di lahan miring. Ini dibuat terasering ini yang namanya bedengannya. Ya, jadi bedengannya bukan seperti ini seperti misalkan di lahan tadi di terong itu kan ya lahan datar, di lahan datar itu akan berbeda. Ini lahan miring ya, lahannya itu di kondisi lahan miring sehingga bedengannya dibuat seperti ini ya, dibuat terasering. Kenapa harus terasering? Supaya air yang dari atas ini tidak langsung ke bawah ya, tidak langsung ke bawah dalam arti nanti kalau langsung ke bawah itu akan menyebabkan tingkat erosi yang tinggi. Kalau seperti ini air itu akan ke sini dulu ya, ini akan tertahan di sini, nanti baru kalau turun ke sini sehingga tidak atau mengurangi tingkatan erosi tanah. Kemudian nih kita contoh lagi bedengan di lahan datar bawang merah ya, ini bawang merah walaupun perakarannya kecil tetapi bedengannya biasanya agak lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini adalah umbi yang kita panen. Kalau misalkan bedengannya tidak tinggi kemudian akhirnya menggenangi maka akan busuk semua umbinya. Jadi walaupun di sini perakarannya tidak terlalu dalam, tetapi yang kita panen adalah umbinya. Jadi bedengannya juga harus lebih tinggi. Ya. Kemudian kita lihat pembuatan bedengan. Ya, bagaimana cara pembuatan bedengan? Pembuatan bedengan ini dilakukan setelah pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah kedua. Ya. Atau setelah pengolahan tanah saja. Kalau di tanaman sayuran biasanya pengolahan tanah hanya pengolahan tanah pertama, kemudian langsung pembuatan bedengan. Jadi di sini kalau ini idealnya ya, pengolahan tanah pertama, kemudian pengolahan tanah kedua, baru pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan itu dilakukan adalah untuk mempermudah dalam kegiatan pemeliharaan. Tadi Ibu sudah bilang, kenapa bedengan jangan panjang-panjang gitu. Karena untuk mempermudah pemeliharaan, menghindari tanaman tergenang, ya tadi menyesuaikan tingginya, menjaga kelembaban tanah dan menyediakan kebutuhan air bagi tanaman. Jadi saluran drainase itu selain bisa berfungsi untuk membuang kelebihan air, juga bisa untuk menampung air sementara. Ya, jadi contoh pada lahan tanaman bawang merah itu airnya digenangi untuk sementara. Jadi untuk proses penyiramannya. Jadi dibuat ini tanaman tergenang. Jadi kegiatan pemeliharaan menjaga tanaman tergenang, menjaga kelembaban tanah dan menyediakan kebutuhan air bagi tanaman. Sekarang kita lihat proses pembuatannya. Tahapan pembuatan bedengan. Di sini ini lahan yang belum diolah ya, masih bekas tanaman padi. Kemudian kita lihat ini pengolahan tanah pertama yaitu pembuatan saluran-saluran drainasi, pembuatan parit ya. Kemudian di sini baru pembuatan bedengan ya, ini bedengan belum jadi, baru setengah jadi ya, bedengan yang belum siap baru membentuknya saja, ukuran lebar, tinggi dan panjangnya ya. Kemudian setelah itu baru di sini pembuatan ini bedengannya setengah jadinya. Ini udah kelihatan lebih rapi dibanding yang ini ya. Kemudian lanjutkan ya. Ini tadi
Oh, ini tadi seperti tadi ini yang di lahan miring ya, ini yang di lahan miring nanti akan seperti ini. Kalau di lahan miring, ini contohnya misalnya lahan belum di ini proses pembuatan terasering-nya, ini terasering yang sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat saluran drainase itu atau bentuk saluran drainase ada berapa? Ada 3, yaitu saluran pengelak, ya ini saluran teras, kemudian saluran pembuangan air. Kalau saluran pengelak itu adalah saluran pengelak berfungsi sebagai pengukur debit banjir dalam periode pelaksanaan. Jadi saluran pengelak itu untuk mengukur debit air hujan, ya, debit air hujan atau debit air banjirnya debit banjirnya dalam periode tertentu. Ini biasanya adanya pada saluran-saluran irigasi, bukan di lahan, bukan di lahan budidaya. Kemudian saluran teras atau rorak atau parit, ya, adalah teknik konservasi tanah dan air berupa pembuatan lubang-lubang buntu yang dibuat untuk merespon air ke dalam tanah serta menampung sedimen dari bidang olah. Jadi kalau saluran teras itu bisa ada di lahan budidaya, itu fungsinya untuk konservasi. Jadi untuk menjaga kondisi tanah, ya, dan air berupa pembuatan lubang-lubang, ya, buntu yang dibuat untuk meresapkan air. Jadi kenapa di sini disebut konservasi tanah dan air tadi, karena kita untuk menjaga tanahnya, kemudian menjaga ketersediaan air dengan meresapkan air, terutama kalau pada musim hujan itu meresapkan air pada lubang-lubang tersebut untuk terserap ke dalam tanah. Kemudian di sini saluran pembuangan air, ya, yang tadi ini saluran drainasi. Jadi kelebihan air di lahan itu harus dibuang karena akan membahayakan tanaman ataupun bangunan-bangunan yang ada di sekitar lahan. Kemudian fungsi drainase, ya, fungsi ininya saluran pembuangan air atau fungsi drainasenya mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan. Jadi fungsi utama drainase, saluran drainase adalah membuang kelebihan air dari lahan. Kemudian sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah balik. Jadi di sini untuk pengendalian air, jadi untuk mengendalikan air tadi kalau kita lihat di bedengan bawah itu kan ada genangan air. Kalau misalkan terlalu tinggi genangan airnya harus dibuka saluran untuk membuangnya. Ya, jadi untuk membuang air yang berlebih. Jadi fungsi utamanya adalah mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau suatu lahan. Ya, itu adalah bentuk saluran yang ada di lahan. Itu adalah yang ketiga, saluran pembuangan air atau saluran drainasenya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, ya, tentang pembuatan bedengan. Mungkin nanti kita kalau sudah kondisinya sudah membaik, sudah reda pandeminya, kita bisa praktek pembuatan bedengan. Tapi untuk kali ini kita masih tetap belajar di rumah. Kalian tetap jaga kesehatan, ya, kalian patuhi protokol COVID-19, ya, supaya kita semua bisa melalui COVID ini dengan baik. Akhirnya Ibu akhiri untuk pertemuan ini, ya, nanti kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pembahasan pemasangan mulsa, ya, pemasangan mulsa terutama mulsa hitam perak atau MPHP. Ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk bahagia, ya. Akhirnya Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan melalui grup WA.